Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Arif Rizkyanto Nugroho, guru fisika SMA Negeri 1 Tegal. Baik adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan bab 3 fisika kelas 10 SMA tentang besaran vektor. Nah, untuk besaran vektor ini apa saja yang akan saya jelaskan? Pokok bahasannya adalah yang pertama adalah notasi vektor, yang kedua adalah penjumlahan dan penguraian vektor, yang ketiga adalah penguraian vektor, dan yang keempat adalah vektor satuan, dan yang kelima adalah perkalian vektor. Nah, yang A adalah notasi vektor. Jadi yang pertama untuk notasi vektor, bagaimana cara menggambar dan menulis notasi vektor ini. Mari kita lihat vektor OA. Vektor OA ini digambarkan oleh sebuah anak panah yang ini disebut pangkal sebagai titik tangkapnya, dan yang ini ujung yang di A ini adalah ujung sebagai arahnya. Nah, bagaimana cara menggambarkan vektor perpindahan dengan menggunakan diagram vektor? Ini adalah contoh vektor AB, yaitu 1 cm ke arah kiri, dan vektor CD ya, yaitu 5 cm ke arah kanan. Kemudian kita bisa lihat contoh lain, misalnya ini adalah vektor AB, ini ada vektor A dan vektor B. Di sini jelaskan bahwa vektor A dan vektor B ini vektor B itu sama. Nah, cirinya bagaimana? Jadi vektor A ini dia memiliki sudut 45 derajat terhadap sumbu X ya, misalnya. Dan vektor B ini juga 45 derajat terhadap sumbu X. Panjang vektor A ini ternyata sama dengan panjang vektor B. Itu artinya bahwa vektor A itu sama dengan vektor B. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua, yaitu vektor C ini, vektor C. Vektor C dan vektor D ini memiliki panjang yang sama, tetapi arahnya berbeda. Mari kita lihat di sini ya. Kita lihat sudutnya 120 derajat, yang di sini sudutnya 90. Maka dikatakan bahwa vektor C dan D tidak sama. B. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Hasil penjumlahan atau hasil pengurangan dari dua vektor atau lebih disebut dengan resultan vektor. Yang pertama, bagaimana menggambar penjumlahan vektor. Ada beberapa metode dalam menggambar penjumlahan vektor. Yang pertama yaitu metode jajar jenjang. Yang pertama, yang A, lukislah vektor F1 dan F2 dengan titik tangkap berimpit di titik O. Perhatikan gambar di samping. Ini kita lihat di sini ada vektor F1. Ini gambarnya, anak panahnya. Kemudian ada vektor F2. Ini anak panahnya. Ya. Kemudian yang B, buatlah sebuah jajar genjang dengan sisi-sisi vektor F1 dan F2. Kita buat garis bantu, ini garis putus-putus ini yang sejajar dengan F1, dan garis bantu yang sejajar dengan F2. Nah, setelah itu ada titik pertemuannya di sini ya, garis titik pertemuan duanya. Ya. Diagonal jajar genjang merupakan resultan vektor F1 dan vektor F2, atau F1 dan F2 ini yang disebut dengan resultan. Inilah resultannya. Nah, dari O ini menuju ke titik perpotongan dua garis. Sudut alfa itu menunjukkan arah resultan vektor R terhadap arah vektor F1. Metode yang kedua adalah metode segitiga. Bagaimana metode ini digambarkan? Yang pertama adalah lukislah vektor F1 dengan titik tangkap di titik O. F1 ya. Kemudian lukislah vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Jadi berlanjut.
tidak kembali lagi ke titik O, tapi langsung di ujung F1 digambar F2. Hubungkan titik tangkap O dengan ujung vektor F2, kemudian lukislah garis penghubung tersebut merupakan resultan vektor F1 dan F2 atau disebut dengan R sama dengan F1 tambah F2. Inilah resultannya ya. Jadi ada perbedaan antara yang metode jajar genjang dengan metode segitiga. Kalau metode segitiga dia berlanjut kontinu hitungannya F1 F2. Sudut menunjukkan arah resultan vektor R terhadap arah vektor F1. Ini apanya ya tadi? Yang ketiga adalah metode poligon. Berikut ini tahap-tahap dalam menentukan resultan vektor dengan metode poligon. Yang pertama, lukis vektor F1 dengan titik tangkap di titik O. Kemudian lukislah vektor F2 dengan titik tangkap di ujung vektor F1. Ini lanjut lagi. Lukis vektor F3 dengan titik tangkap di ujung vektor F2. Lanjut lagi. Hubungkan titik tangkap di titik O dengan ujung vektor F3. Lukislah garis penghubung antara titik O dan ujung vektor F3. Merupakan vektor resultan F1, F2, dan F3 atau resultannya sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Inilah resultannya. Hampir sama dengan metode segitiga. Tetapi yang metode poligon ini ada 3 vektor, yaitu F1, F2, F3. Resultannya diambil dari titik O ya menuju ini ya, titik akhir ya, ujungnya F3. 2. Menggambarkan pengurangan vektor. Jika tadi kita menjelaskan tentang penjumlahan, bagaimana pengurangan vektor? Selisih antara dua vektor F1 dan F2 itu dituliskan dengan R sama dengan P1 dan P2. R sama dengan P1 min P2. Sama dengan menentukan jumlah antara vektor P1 dan vektor min P2, atau R sama dengan P1 plus min P2. Jika dua vektor V1 arahnya seperti ini, besar dan arahnya seperti ini, kemudian ada V2 besar dan arahnya seperti ini, jika dituliskan V1 plus min V2, V1 nya positif, ini sudah sama V1 nya, tetapi V2 nya negatif, jadi arahnya berkebalikan dari arah V2 positifnya. Resultannya bagaimana? Resultannya kita tarik garis ya, garis bantu, ini garis bantu yang sejajar dengan min V2 dan garis bantu yang sejajar dengan V1. Hasil pertemuan ini, dua garis ini ya, ini kita tarik garis dari titik tangkap ya, ke ujung, ke titik perpotongan. Nah, inilah resultannya. Resultan ini sama dengan V1 min V2. 3. Menentukan besar resultan vektor. Ada beberapa cara menentukan besar resultan vektor. Yang pertama, metode grafis. Grafis itu pakai gambar. Gambar. 1. Arah acuan vektor ditentukan berdasarkan arah sumbu X positif. Sudut vektor bernilai positif diukur berlawanan arah putaran jarum jam, dan bernilai negatif diukur searah putaran jarum jam. Perhatikan gambar di samping. Jadi ini ada vektor A ya. Dari sumbu X positif dia berlawanan arah jarum jam, maka dikarenakan positif. Dan yang di sini ya, vektor B ya, dia bergerak searah dengan jarum jam, maka dia dikatakan negatif. Panjang vektor dilukiskan dengan menggunakan skala panjang yang sesuai. Misalnya untuk vektor gaya yang nilainya 10 Newton dilukiskan dengan panjang 1 cm, sehingga untuk vektor gaya 20 Newton harus dituliskan dengan panjang 2 cm. Adapun sudut arah vektor dapat diukur dengan busur derajat, maka adik-adik nanti harus sediakan busur derajat. Yang ketiga, vektor resultan dapat dilukiskan dengan metode jajar genjang, metode segitiga, dan metode poligon. Panjang vektor resultan diukur dengan mistar, dan arah vektor resultan terhadap sumbu X positif
diukur dengan kusur derajat. Ini kalau kita gambarkan dengan metode grafis. Yang B, kita menggunakan metode analitis. Metode analitis itu metode hitung-hitungan. Misalnya ada vektor V1 dan vektor V2 yang mengapit sudut alfa. Nah, dengan menggunakan metode jajar genjang, kita bisa dapatkan resultan sama dengan V1 plus V2. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini, maka kita dapat mencari panjang OC, yaitu dengan rumus yang ada di layar, OC kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AC kuadrat min 2 OA AC cos 180 derajat min alfa, sama dengan OA kuadrat ditambah AC kuadrat min 2 OA AC 180 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa, sama dengan OA kuadrat tambah AC kuadrat min 2 OA AC cos alfa. Oleh karena OC sama dengan R, OA sama dengan V1 dan AC sama dengan V2, maka bisa kita tuliskan persamaannya menjadi seperti ini. R kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos alfa, atau R sama dengan akar V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos alfa, dengan alfa di antara 0 derajat sampai 180 derajat, dan ini disebut dengan sudut apit, yaitu sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua vektor. Contoh soal, dua vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya F memiliki titik pangkal yang berimpit. Jika resultan kedua vektor gaya tersebut sama dengan F, resultannya sama dengan F, tentukanlah sudut apit kedua vektor gaya tersebut. Diketahui besar vektor F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan R. Kita masukkan persamaan yang sudah kita pelajari tadi, adik-adik, yaitu R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Maka di sini F kuadrat sama dengan F kuadrat ditambah F kuadrat 2F kuadrat cos alfa. F kuadrat sama dengan 2F kuadrat ditambah 2F kuadrat cos alfa. F kuadrat sama dengan 2F kuadrat dalam kurung 1 plus cos alfa. Nah, cos alfa sama dengan setengah ya, karena ini dilarikan ke sana kan, jadi setengah. Alfanya sama dengan 120 derajat. Menentukan arah resultan vektor. Bagaimana cara menentukan arah resultan vektor? Jika ada dua vektor V1 dan vektor V2, maka ini resultannya. Sudut yang diapit V1 dan V2 ini adalah alfa plus beta. Maka ini yang resultan terhadap V1 disebut beta, kemudian V2 terhadap R disebut alfa. Sudut yang dibentuk oleh resultan vektor R dan dua vektor V1 dan V2 ini dapat digunakan untuk menentukan arah vektor resultan dengan menggunakan persamaan sinus, yaitu R dibagi, ini kurang sin ya adik-adik, sin alfa plus beta sama dengan V1 dibagi sin alfa ya, sama dengan V2 dibagi sin beta. Itulah cara menentukan arah. Misalnya kita mau menentukan arah resultan terhadap V1, ya kita bisa pakai ini ya, persamaannya ada di sini. Latihan. Dua buah vektor A dan B masing-masing besarnya 30 Newton dan 40 Newton. Tentukan resultan kedua vektor tersebut jika searah. Searah berarti sudutnya ya 0 derajat. Berlawanan arah berarti sudutnya 180, saling tegak lurus 90. Tentukan pula resultan dan selisihnya jika kedua vektor tersebut mengapit sudut 30 derajat. Adik-adik bisa coba soal ini nanti. Bisa ditulis di komen hasilnya berapa. Penguraian vektor. 1. Menentukan komponen-komponen vektor jika diketahui besar dan arahnya. Ya, sekarang diketahui besar dan arahnya. Di sini ada vektor V.
ada vektor V, ini vektor V. Nah, kita harus uraikan dulu vektor V ini terhadap sumbu X ya, dan terhadap sumbu Y. Nah, pada sumbu X ini kita sebut saja dengan Vx. Vx ini sama dengan V cos alpha ya. Ini V cos alpha. Sedangkan di sini Vy itu sama dengan V sin alpha. Nah, ada contoh soalnya. Tentukanlah besar komponen Fx dan Fy dari sebuah vektor gaya F yang besarnya 10 Newton pada arah 240 derajat ya. Ini F, ini alpha ya misalnya ya, terhadap sumbu X positif. Diketahui F sama dengan 10 Newton dan alpha sama dengan 240 derajat. Ini ada di kuadran 3 adik-adik. Fx sama dengan F cos 240, yaitu 10 kali min setengah, yaitu min 5 Newton. Berarti ini di sini tuh min 5 Newton ya. Fy sama dengan F sin 240 derajat, 10 kali min setengah akar 3 sama dengan min 5 akar 3 ya. Jadi di sini besarnya adalah min 5 akar 3, berarti di bawahnya ya, karena 240 tadi ya. Nah, inilah besar komponen Fx dan Fy. Menentukan besar dan arah sebuah vektor jika diketahui komponen vektornya. Nah, ini sekarang dibalik. Bagaimana kalau diketahui Vx-nya dan Vy-nya? Nah, Vx itu sama dengan V cos alpha, sedangkan Vy V sin alpha. Lalu besar V berapa? Besar V itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Lalu bagaimana cara menentukan arah vektor? Tidak saja kita pakai tan alpha. Tan alpha itu Vy dibagi Vx. Ada contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Pada sebuah titik materi terdapat komponen gaya Fx 3 Newton dan gaya Fy 4 Newton. Tentukanlah besar dan arah gaya yang dialami oleh titik materi tersebut terhadap sumbu X. Diketahui Fx 3 Newton, Fy 4 Newton. Besarnya kan berarti sama dengan Fx kuadrat. Akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16. Ini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 25. Besarnya adalah 5 Newton. Nah, ini kan berarti kalau dibuat jajar genjang itu ya, ini resultannya ini. Nah, ini kan sini 3, sini 4, ini adalah 5. Bagaimana cara menentukan arah vektor gaya terhadap sumbu X? Pakai tan alpha, yaitu Y dibagi X 4/3, alfanya 53 derajat. Jadi ini 53 derajat. Itu adik-adik D vektor satuan. Di sini ada gambar yang menunjukkan vektor V ya, yang terletak dalam ruang 3 dimensi, diuraikan menjadi komponen-komponennya, yaitu Vx, Vy, dan Vz. Berdasarkan penjumlahan vektor dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan Vx tambah Vy tambah Vz. Jadi ini adalah vektor resultan Vx, Vy, dan Vz karena dia 3 dimensi ya. Oleh karena setiap vektor saling tegak lurus, besar atau panjang vektor V dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan ya akar Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Nah, dalam komponen X, Y, dan Z ini kita bisa mengintegrasi dengan vektor satuan ya. Vektor satuan itu apa? Vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan ya. Contohnya ini I, D, K ya. I itu untuk X, Y itu untuk J ya, dan Z itu untuk itu sama dengan 1. Vektor V yang dapat dinyatakan dalam vektor satuan sebagai berikut. Jadi V sama dengan Vxi ditambah Vyj ditambah Vzk. Bagaimana jika dia tidak XZ tetapi 2 dimensi, yaitu X dan Y ya. Maka vektor itu bisa diuraikan sebagai vektor R sama dengan Rxi ditambah Ryj.
Besarnya adalah akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Arahnya menggunakan tan alfa, yaitu Ry per Rx. Perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada perkalian titik dan perkalian silang ya. Perkalian titik dua buah vektor merupakan perkalian skalar. Ingat ya adik-adik, ini adalah perkalian skalar dari vektor tersebut karena hasil kali titik dari dua vektor itu menghasilkan sebuah besaran skalar. Untuk dapat memudahkan dalam menghitung perkalian titik dua vektor, perlu adik-adik ketahui hasil perkalian titik dua vektor satuan, yaitu I kali I itu sama dengan 1, J kali J sama dengan 1, dan K kali K sama dengan 1. Tetapi jika vektor satuannya berbeda, yaitu I kali J itu sama dengan 0 ya. Karena kenapa ya? Di sini ada misalnya ada vektor A, ini vektor A, ini ada vektor B ya, vektor B. Di sudut ini adalah A cos alfa yang di sebelah sini, dan ini adalah B cos alfa. Ini alfanya. Nah, untuk C sama dengan A dot B ya, jika alfanya sama dengan 0, cos 0 itu kan sama dengan 1, maka C itu sama dengan AB ya, C itu sama dengan AB ini ya, C itu sama dengan AB ini C nya ya. Jika alfa sama dengan 90, maka cos 90 sama dengan 0 ya. Jadi untuk vektor satuan yang dia tegak lurus ketemunya adalah 0 ya. Tetapi kalau dia searah ya, searah itu misalnya I dengan I, berarti dia hasilnya adalah 1. Nah, untuk perkalian titik itu besarnya C itu adalah A kali B cos alfa, seperti pada contoh soal ya. Besar vektor A 4 satuan dan besar vektor B 5 satuan. Kedua vektor tersebut membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah besar hasil kali titik ya, nah titik antara kedua vektor tersebut. C sama dengan ya, C sama dengan A dot B, artinya C sama dengan AB cos alfa, yaitu AB cos 60, A-nya 4, B-nya 5 cos 60 ya. 4 kali 5 kali setengah, hasilnya adalah 10 satuan. Jadi hasil perkalian titik kedua vektor adalah 10 satuan. Yang kedua adalah perkalian silang. Perkalian silang ini disebut dengan cross product. Perkalian silang dari dua buah vektor akan menghasilkan sebuah vektor baru ya. Sehingga perkalian silang dari dua vektor disebut juga sebagai perkalian vektor. Nah, di sini ada vektor A dan vektor B ya. Vektor A dan B ini ya, berarti A menuju B, itu hasil vektor barunya adalah C. Di sini juga ada B kali A ya, B ke A itu juga hasilnya di sini ada vektor baru, yaitu min C. Lalu bagaimana cara mengetahui arahnya ya? Kita bisa menggunakan analogi sebuah ballpoint ya. Misalnya kita putar di sini, ini ada vektor A, ada vektor B ya. Kita putar ke sana ya, kita putar ke sana gitu, kita putar. Maka arah ballpoint yang ada ulirnya yang di atas itu, dia akan naik ke atas, akan naik ke atas ya. Atau kita akan memutar sebuah bohlam ya, bohlam yang ada di atap, kita putar yang searah A ke B, maka ini arahnya masuk ke dalam kopnya itu ya, arahnya ke C. Tetapi berbeda misalnya dibalik dari B ke A, maka arahnya enggak seperti yang gambar ini, tapi dia akan turun. Jadi kita putar begini ya, putar begini, dia akan turun, lampunya kita putar searah B ke A ini akan turun, dan vektornya adalah min. Vektor C akan selalu tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Maka C sama dengan A cross B itu besar C sama dengan AB sin alfa. Nah, di dalam perkalian silang atau cross product ini untuk vektor satuannya berbeda dengan dot product. Kalau dot product, vektor satuan yang sejenis ketemu 1, yang tidak sejenis 0. Kalau di cross product, vektor yang sejenis malah 0 ya.
yang berbeda malah ada nilainya. Contohnya ini di sini sudah ada contohnya, I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, K cross K sama dengan 0. Tetapi I cross J sama dengan K, J cross K sama dengan I, K cross I sama dengan J, atau J cross I sama dengan min K, K cross J sama dengan min I cross K sama dengan min J. Saya akan analogikan bagaimana bisa ketemu I cross J sama dengan K. Anggap ini ada vektor ya, ada vektor satuan I, ini J, ini K. Nah, I cross J itu positif. Ini kan ya apa namanya, arahnya seperti ini ya, arahnya berlawanan jarum jam ya, sama dengan K, positif ya, berlawanan ya. Kemudian J cross K sama dengan I ya. K cross I sama dengan J ya, positif. Berbeda kalau dibalik, contohnya adalah J cross I. J cross I ini berarti searah jarum jam, ketemunya adalah min K. Min K ini ya, min K ini. K cross J min I ya. I cross K min J. Nah, tadi sudah saya jelaskan tentang cross product. Nah, adik-adik bisa mengerjakan kuis yang ada di dalam layar ini. Nanti adik-adik bisa tulis di komen ya. Kalau yang adik-adik semansa bisa masuk di penugasan di Classroom ya. Nanti akan saya kirim penugasannya. Ini ada 3 soal. Saya berharap adik-adik bisa mengerjakan soal ini dengan baik ya. Dan saya rasa penjelasan tentang vektor ini cukup. Baik adik-adik, karena sudah saya jelaskan mengenai vektor dan sampai kuis ini nanti adik-adik bisa kerjakan. Dan mohon maaf bila mana ada salah perkataan. Saya akhiri dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.